Yesus ku menyembahmu. Yesus jiwa menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kasih dulu dong senyum yang terbaik untuk kiri kanannya. Mana senyumnya, mana senyumnya? Kalau yang pakai masker nggak kelihatan ya senyumnya, tapi matanya tetap kelihatan sipit jadinya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melaksanakan MPD 2 ini sehingga semuanya bisa selesai dan kita bisa lebih dari pemenang. Amin. Oke, kita akan menaikkan pujian kita mengatakan segala puji syukur.
saya tutupin pakai melompat-melompat biar gak kelihatan. Ya, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam acara utama kita, yaitu firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian mengatakan Ku akan menang bersama. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya. Biarlah kami selalu berada pada jalan-jalan. Karena ketika Engkau ada bersama dengan kami ada bersama dengan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan itulah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan hari yang baik. Engkau sudah memberkati sepanjang 3 hari acara di tempat ini.
Dan tiba gilirannya Tuhan, kami pun akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, hati kami untuk ditaburi oleh firman. Dan biarlah setiap kami akan benar-benar bisa bertahan bahkan sampai menang. Amin. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi ini sangat membangun iman, kerohanian kita. Makanya ada informasi tadi. Ini bukan ibadah perjamuan. Apa? Ibadah KKR. Apa bedanya ibadah KKR dengan ibadah perjamuan? Jadi mungkin ini yang begini harus banyak dirubah, karena pengurus baru mulai banyak mengubah hal-hal yang tradisional kepada hal-hal yang ilahi. Koreksi yang kedua. Seharusnya saya ditempatkan di bidang hukum, Pak. Tapi ya udahlah, sudah ada yang bisa. Yang kedua, nyanyian dan pujian itu bukan sambilan. Ya. Tadi ada kata-kata dari song leader. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terutama. Berarti pujian itu tidak utama. Karena pujian penyembahan kita ini prospeknya sorga. Jadi kita di sorga nggak ada lagi. Saudara-saudara, nggak ada satupun yang laku di sorga. Termasuk Om Bekti. Karena apa? Karena pengkhotbah kok. Yang harus dijaga imannya, rohaninya sampai menang itu pemain musik, song leader, singer. Karena kalian sorga masih dipakai. Siapa singer terbaik? Temanggung. Mungkin begitu. Saya sudah dipesan tadi wanti-wanti, Om, nek khotbah ojo guyon-guyon ya. Waduh, saya tuh bingung. Saya memang pelawak tuh ini. Saya enggak benar. Yo, saya tidak mau menyenangkan saudara dengan guyonan. Saya ingin menyenangkan saudara dengan firman Tuhan. Tema yang sangat luar biasa. Nanti akan ada koreksi yang ketiga. Sampai menang. Ini macet-macet gimana ini Pak? Ya Bapak Ibu, tema kita ini tentunya sudah kita dengar dari awal. Dan ini yang ke-6 ya. Kita sudah dengar yang ke-6 ini. Doa pagi, yang kemarin, doa malam, siang. Semuanya temanya masih tetap sama. Bertahan sampai menang. Saya kasih tahu saudara. Ada sebuah pertandingan yang tidak mau menang. Benar tidak Bapak Ibu? Benar? Semua pertandingan itu ya menang. Tetapi kalau bertahan minimal cuman seri. Benar tidak? Sepak bola penyerang memang cuman 1 sampai 2. Yang bertahan banyak. Ada gelandang kanan, gelandang kiri, miring kanan, miring kiri, bek kanan, bek kiri. Tapi itu bukan tujuan main sepak bola. Main sepak bola harus mengisi gol sebanyak-banyaknya. Kenapa? Harus menang. Tapi kalau bertahan, kapan menangnya? Tapi ini karena tema ya, terpaksa saya harus... ya udahlah, tak ikutin weh, bertahan sampai menang. Tapi dalam sebuah pertandingan tidak ada orang yang bertahan bisa menang. Makanya saya nggak tahu kekuatan saudara sampai di mana bertahan. Mau pakai ayatnya Ayub, eksposisinya angel. Tapi ya sudah, kita mencoba sedemikian rupa supaya ini menjadi tema kita dan harapan kita dalam pelayanan ke depan, terutama buat pengurus yang baru.
Sama-sama kita baca Ayub 6 ayat 11. Ini sudah ready ya Pak Gersom? On off-nya di mana Pak? Oke. Kita baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama. Masih tetap ingat? Saya senang karena beberapa pembicara mereka hafal. Kalau saya yang begini boleh hafal, lebih bagus dibaca. Karena di Ayub bilang kan, Wahyu bilang, berbahagialah mereka yang membacakan. Jadi yang menghafal bagus juga sih, tapi ya baca, harus baca. Saya percaya saudara penguasaannya hebat, harus baca. Sama-sama. Ayub pasal 6 ayat 11. 2, 3. Sehingga aku sanggup bertahan. Dan apakah sehingga? Iya. Ini dalam bahasa aslinya saudara lihat disebut dengan berkata yakal dalam bahasa Indonesia. Tapi bacanya harus yaukal, pakai U. Akar kata dari kata yaukal ini adalah menunggu. Implikasinya adalah harus menjadi hope, berharap, bersabar, dan menanti. Ini di eksposisi sih bagus. Istilah-istilah ini, harap, sabar, menanti. Semua kita tadi kemarin sudah diajarin bagaimana kita sabar dalam penderitaan. Tapi karena semua sudah bicara tentang penderitaan, sudah dibuat rincian. Ayub aja sampai bingung. Dia enggak sampai menderita begitu, tapi kita bisa expose sebegitu hebat. Maka bagi saya sudah cukup. Saudara sudah tahu penderitaan Ayub sedemikian rupa. Yang saya setuju kemarin adalah perkataan dari Ibu Sivera. Prototipe dari Ayub adalah Tuhan Yesus. Saya pikir, nah itu baru masuk. Nah ketika kita membaca ini, di dalam penderitaan yang sangat berat, pertanyaannya Ayub, apakah kekuatanku sehingga aku harus sanggup bertahan? Jawabannya untuk MPD 2 sudah dikasih tema. Saya manut, bertahan sampai menang. Persoalannya bagaimana bertahan sampai menang? Bertahan yang bagaimana? Yang pasif, agresif, atau yang seperti apa? Kalau seorang petinju, dia maju dengan kekuatan yang hebat, tapi tetap bertahan. Dia pojok kiri, pojok kanan, dihajar kiri, hajar kanan, tiba, mesti tiba. Mesti rontok. Tapi saya bilang, ya sudahlah, mari kita coba mempertahankan ini. Ayub pasal 6 ayat 10 itu adalah jawaban. Kemarin saya sudah wanti-wanti, kalau sampai Pak Obed dia baca ini, selesai, saya tidak khotbah hari ini. Tapi kenapa dia berhenti di ayat 9? Malaikat bilang cukup sampai situ, karena itu jatahnya Abraham. Dan ini adalah sebuah jawaban Bapak Ibu, saya kasih tahu ini jawaban dari statement bertahan sampai menang. Ayub pasal 6 ayat 10, sama-sama. 2, 3. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan. Dan yang tak kenal belas kasihan. Sebab itu jawaban. Saudara mau pakai eksposisi kayak apapun, ini jawaban yang paling tepat. Kenapa dia bisa bertahan? Kenapa dia bisa menang? Kita udah tahu dia udah menang pasal 42, sudah dikasih tahu kemarin sama Pak Obed. Kita sudah tahu. Tapi konseptual yang membuat ini menjadi kebutuhan yang hakiki kita sekarang, kita mau pakai apa? Mau pakai program. Makanya saya bilang begini, kekuatan gereja Tuhan sekarang mau bertahan sampai menang bukan pada
bukan pada kecanggihan dan sistematisnya isi ADART sampai harus direvisi. Kemarin Pak David cerita-cerita dengan saya. Orang GPT itu canggih-canggih, Pak. Kok bisa? Masa 2 malam 2 hari suruh revisi ADART? Bukankah itu sesuatu yang mustahil? Kakaknya mustahil. Tapi dibilang itulah hebatnya orang GPT. Saya pikir secanggih apapun ADART kita. Dengar baik, apakah itu bisa mempertahankan kita menjadi gereja yang hebat? Saya mau kasih tahu saudara, bukan pada baik sistematisnya tata cara ibadah. Pak Obed bilang tadi pagi waktu kita ngomong-ngomong, saya sebenarnya tidak pernah pakai cara-cara ibadah. Saya robah semua karena sesuai dengan firman Tuhan. Kemuliaan pada kemuliaan. Saya pikir-pikir, wah hebat banget nih pendeta satu ini. Untuk robah sistematis, untuk ibadah aja pakai firman Tuhan. Bagaimana yang lain? Bukankah itu sesuatu yang hebat? Saya hanya terkagum-kagum aja. Dan bertahan sampai mana? Bukan pada besarnya gedung gereja. Sudah dikhotbahin kemarin. Bukan juga apa? Pada banyaknya jemaat. Tapi banyaknya jemaat. Itu kata Tuhan. Seorang raja akan dihormati kalau penduduknya banyak, rakyatnya banyak. Nah saudara 10 tahun 15, tahun ke-20 10. Siapa yang bisa hormati? Tapi itu bukan jaminan kita bisa bertahan. Bukan pada jagonya seorang pengkhotbah dan punya orasi khotbah yang begitu hebat. Tetapi kali ini Ayub berkata apa? Aku lebih mengandalkan firman Tuhan. Firman yang bagaimana? Firman yang dari. Firman yang dari. Bukan dari Pak Arif. Bukan dari Pak Robert. Itu bukan. Tapi firman dari yang maha kuasa. Apa itu? Adalah persoalan ketaatan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Itu sangat memberikan pengaruh terhadap kondisi pertahanan kita. Bapak Ibu, mendengar firman dan melakukannya, Tuhan sampai bingung juga untuk mencari alasan. Tuhan sampai bingung untuk membuat bagaimana, membuat sampai orang mudeng. Akhirnya Tuhan mengeluarkan statement itu. Tuhan berkata, dengan siapa? Orang yang melakukan firman, yang taat firman, mendengar tapi ikut juga melakukan. Karena ini adalah kekuatan Ayub. Aku tidak menyangkal. Lukas pasal 6, ayat 47 sampai 48. Saya minta maaf saudara, saya harus seperti bawa PA walaupun ini khotbah KKR. Lukas pasal 6 ayat 47-48. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu. Saudara paham deh, ini kalau sampai begitu, Tuhan yang kreatif itu sampai bingung mencari kata yang tepat untuk kita yang mendengar firman tapi melakukan. Tapi karena dia adalah Allah yang serba maha tahu dan maha kuasa, dia kasih jawabannya ayat 48. Baca sama-sama. 2, 3. Ia sama dengan rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara bisa tahu enggak kuncinya di mana di ayat ini? Teman-teman yang sudah biasa khotbah. Di mana? Halo, di mana? Wah, kalau begini sama dengan Jemaat Tirtoyoso, gremeng.
harus berdiri. Ini kan kita pendeta mau bertahan kan? Berdiri terus kasih tahu. Kuncinya adalah di mana? Umpamanya gitu. Mau bertahan sampai menang. Tuhan kasih jalan keluar. Nanti kalau modelnya seperti begitu, Tuhan bilang, orang begini, aku mau samakan dia dengan apa ya? Karena dengan begitu ada sebuah kekuatan. Orang yang mendengar firman, kalau dia melakukan, ada hal yang saudara harus dapat dari situ. Ia sama dengan apa? Seorang mendirikan rumah yang menggali dalam-dalam dan meletakkan batu dasar di atasnya. Menurut saudara, kuncinya di mana? Hah? Untuk melakukan di mana di ayat ini? Mendengar, iya sudah betul. Mendengar dan melakukan. Persoalannya, kunci ayat ini apa? Ia sama dengan seorang mendirikan rumah, dia menggali dalam-dalam dan meletakkan batu di atasnya. Terus? Hah? Iya. Banyak orang langsung bilang taruh rumah di atas batu. Pasti tidak goyah. Goyah. Pasti goyah. Coba saudara ambil batu besar-besar begitu. Terus langsung didirikan rumah 3 lantai aja. Tanpa digali. Bapak Ibu, ini sering kelihatannya sederhana. Tapi ini yang sering kita lakukan. Yang penting sudah ada batu di atasnya. Apalagi pakai ayat sambungan. Yesus adalah batu dasar yang teguh. Dia adalah batu penjuru. Suruh gali. Bukan langsung taruh cor-coran di atasnya. Oh, angin deras, saudara lihat sekarang kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekarang ini. Harus gitu, cebluk. Negara-negara yang hebat pembangunannya rontok. Saya nggak tahu apakah mereka menggali dalam-dalam apa tidak. Makanya mau jadi orang yang bertahan sampai menang, konsepnya adalah melakukan, mendengar dengan baik, terus melakukan. Nah di sini kita lanjut, banyak gereja yang bertahannya tapi tidak menang-menang. Bahkan banyak yang kalah. Kenapa? Karena tidak menggunakan alat senjata perang. Yang sudah pasti, kita semua udah dikhotbahin kok. Yang ada adalah kita cuplik. Tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang memberitakan Injil dengan rela. Iman harus dibangun. Ketopong itu memperbaiki supaya kita bisa selamat. Karena supaya tidak iblis kejar, hajar pikiran kita. Kita berhenti. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak, Pak. Saya sudah pakai baju kelengkapan senjata halal itu sudah 5 loh. Itu dengar baik, itu untuk kondisi perang bertahan. Itu bukan alat perang untuk sebuah kemenangan. Makanya Ayub kenapa dia berkata, dengan apa? Aku mempertahankan. Kekuatanku bisa terus eksis. Aku tidak pernah menyangkal. Kata lain, itu tidak menyembunyikan. Sebenarnya saya sudah catat, tapi kok lewat ya. Ayub berkata, Ayub tidak pernah berhenti. Ayub tidak memungkiri. Ayub tidak pernah menyembunyikan. Apa itu? Tidak pernah menyembunyikan firman dari Yang Maha Kuasa. Itu 4 versi saya baca. Berbeda-beda. Tetapi intinya seperti itu. Saudara mau bertahan. Itu kekuatan kita cuma sampai pada kekuatan ini seperti Ayub. Makanya wanti-wanti Tuhan sudah ngomong. Tuhan bilang, hati-hati pada akhir zaman nanti akan ada apa? Guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Kalau kita tidak menggali dalam-dalam, ini yang jadi masalah. Orang-orang yang belajar teologi yang bagus-bagus, kalau sudah menggali, dia lupa tutup. Kedalaman. Sampai dia sendiri menjemakan jadi bingung. Tadi aku khotbah apa ya?
Kowe aja rak ngerti apa meneh dhewe sing denger. Harus diikuti dengan apa? Batu. Jangan dibiarkan begitu. Kasus Jakarta itu jadi masalah berat karena apa? Ada penampungan air di jalan-jalan. Wah, gubernur yang lalu. Dia buat sumur-sumur. Itu harganya 500 miliar. Ora ono artine. Karena dia pinter bahasa. Dia bilang itu adalah tempat tabungan air. Terus mau dapat bunga kapan? Kalau tabung air dapat bunga apa? Banjir. Aneh ya. Tapi ya itulah. Makanya persoalannya gereja sekarang ada di situ. Ketika kita mulai mau bertahan karena tahu gereja Tuhan itu punya prospek kekekalan. Yang dipakai gak lengkap. Bagus enggak ikat pinggang? Bukan soal bagus apa tidak Bapak Ibu. Ikat pinggang itu ada maknanya. Nah, makna dalam peperangan ini, ikat pinggang kayak gini ini bukan cuma sekedar aksesoris. Ikat pinggang model begini ini ada tempat untuk gantungan pisau, ada gantungan tempat minum. Tapi yang lebih penting bagi saya, ikat pinggang itu tuh apa? Bapak Ibu. Ini bicara soal kebenaran loh. Supaya sing pakai kato ora melorot. Loh benar enggak? Sekarang orang sudah bebas. Oh sudah enggak apa-apa. Kebenaran Tuhan sudah enggak apa-apa. Kenapa? Ikat pinggangnya sudah diganti. Saya dulu waktu sekolah, saking enggak bisa beli ikat pinggang, saya pakai tali rafia. Kenapa? Saya takut melorot. Ini persoalan kebenaran, enggak main-main. Tapi banyak orang cuma sampai di situ. Harus dilanjutin. Apa ini? Tameng, perisai, harus lanjut. Perisai kita itu memang iman. Tapi itu tidak membuat Anda nanti menang. Cuman bisanya bertahan. Iblis datang, jat. Oh no. Iblis sekat, lihat. Ini ada istri cantik. Iya itu istrinya orang. Langsung pakai iman, gampang. Gampang. Pakai itu aja sudah. Tapi mau menang harus pakai pedang. Kenapa? Dosa itu harus dipateni. Bukan dilus-lus. Dosa itu harus dipateni. Dan selalu yang kita bicara kalau untuk hamba Tuhan cuma 2D. Bukan 2D. DW. Bukan Daniel Wiranto. Duit dan wedok. Kuat? Sekarang kuat. Ada pendeta masih muda. Saking semangatnya dalam penginjilan. Dia bilang, aku akan pergi menginjil sendiri. Perginya di tempat lokalisasi. Dia bilang sama teman-temannya, doakan saya, urapi, tumpang tangan. Wah, dia pergi dengan kekuatan penuh. Baru masuk di gang, sudah ada orang sweet. Om gangguin kami dong om. Dia berbagi. Ora masih ketakayara masih. Dari ujung ke ujung dia lolos. Dia pulang sama teman-temannya. Aku bisa menang. Caranya apa? Doa kalian, doa saya. Cara doanya, setiap mereka panggil, om gangguin om. Dia bilang, aku basah roh. Hari kedua, pergi lagi. Baru mau masuk pintu gerbang, dia sudah teriak. Baru di tengah, dia sudah mulai lihat. Wah ya memang bening-bening juga ini di sini. Pergi. Lolos lagi. Yang ketiga, dia bilang kapan aku menginjil? Kalau aku tidak masuk. Yang pertama, pintu pertama panggil, ora gelem. Pintu kedua, ora gelem. Pintu ketiga dibilang, kali ini Injil harus diberitakan. Apa itu? Kasut.
Dengan sukarela aku menginjil. Sampai di sana mereka mulai, Om dari mana? Ora patakasike. Ngomong apa Om? Hera matako santaya. Yang datang dua mulai pijet-pijet pundak. Om biasa bagus ganteng koyo ngene. Pripun Om? Ora masyike na ya. Penginjilan apa iki? Mulai telinganya, Om telinganya kok ini ya pipih. Wah, dia mulai, Tuhan kuatkan hamba-Mu. Ya, ketika dia mulai pegang kepala, makanya pakai ketopong tuh yang benar. Dia mulai pijet-pijet di kepala. Apa yang terjadi? Sudah tidak pakai bahasa roh, pakai bahasa Indonesia. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aneh ya. Aku sebenarnya tadi memang tidak mau berlucu-lucu begini. Sudah diingatkan sama Ibu Eka. Om, ora usah guyonan ya. Ini perjamuan. Ya wes lah. Tapi aku mau jelaskan gimana ini. Kelengkapan senjata Allah kalau tidak pakai cara begitu. Harus begitu tuh caranya menjelaskan. Makanya Bapak Ibu, orang yang dapat bertahan di dalam penderitaan yang berat, targetnya cuma satu. Mau terima enggak firman Tuhan? Wahyu pasal 1 ayat 9. Mari kita baca. Atau ada yang bisa bacakan supaya saya enggak serak? Ada yang bisa bacakan? Ini Mas Rio aja yang maju ke depan. Di pojok situ. Wahyu 1 ayat 9, Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, kesabaran, Yesus berhadapan di pulau yang bernama Patmos karena firman dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Iya. Saudara perhatikan di sana. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Bukan dalam pesta pora. Dalam kesusahan. Kok bisa? Kemarin Pak Obed sudah cerita, Ibu Sivera juga sudah cerita tentang penderitaan. Ibu Sivera lebih jelas lagi soal Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Tetapi saya menemukan ayat ini bahwa Yohanes bisa kuat di sana. Kita tahu kan tempatnya, Bapak-bapak semua sudah belajar kan? Bahwa Patmos itu adalah tempat yang pertama kali di Timur Tengah, di Israel itu yang ada taman, yang bisa untuk rekreasi, ada mall pertama kali di dunia itu kita yang di Patmos. Benar kan? Amin? Halo? Amin? Wow, tidak gitu, berarti pernah baca. Patmos itu artinya apa? Bukan artinya, tempat apa? Tempat pembuangan orang yang tereksekusi. Dan kita baca, lihat di Google. Sampai hari ini Pulau Patmos itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Gersang, kenapa? Dari batu karang. Kok bisa? Yohanes berkata, aku Yohanes saudara sekutumu dalam kesusahan. Tapi ini yang saya lihat menjadi penting. Saya berada dalam ketekunan Yesus. Saya berada di Pulau Patmos karena firman Allah. Bukan karena penginjilan. Betul loh. Bukan karena membuka gereja baru loh. Bukan karena mau datang KKR loh. Datang ke Pulau Patmos. Dibuang. Tapi disitulah dia mempunyai kekuatan. Dia bisa bertahan. Dan saya pastikan dia mengalami kemenangan. Karena dia mendapatkan wahyu yang kita baca sampai hari ini. Memberikan jaminan sekarang, besok, kemarin, besok, dan yang akan datang. Kunci kekalahan dari Daud, saya lihat kemenangan dari Daud waktu dia bertahan. Ini salah satu variabel untuk kita lihat apakah benar firman Tuhan itu bisa menguatkan kita. Mazmur 119. Latar belakang dari Mazmur ini adalah berisi
Taurat Tuhan, perintah Tuhan, titah-titah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, bahkan firman-Nya adalah pusaka kekal yang menjadi sumber kekuatan umat Tuhan untuk hidup. Jadi saudara mau hidup? Mau sampai menang? Daud berkata seperti ini. Aku gemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Masih gemar enggak kita? Saya sering kali berkata, Tuhan, ini saya bawa firman Tuhan ini masih gemar enggak ya? Ini karena tugas setiap minggu harus khotbah. Walaupun belum setua Om Bekti, tapi saya sudah membagi di Tirto Yoso. Karena 3 kali ibadah, jadi saya kasih Rio 1, istri saya 1, Pak Yere 1, kita bagi-bagilah supaya saya juga gak kecapean. Saudara dengar? Ini kalau kita sampai memiliki sifat yang seperti ini, gemar, ada apapun, firman Tuhan, ketetapan nomor 1. Daud berkata, aku hendak berpegang kepada apa? Kepada firman. Sampai dia berkata, Tuhan, untuk titah-Mu, perintah-Mu, buat aku mengerti. Orang sudah hidup dengan Tuhan, masih minta sama Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah kunci kita bisa bertahan. Ketika dia minta sama Tuhan, Tuhan, berikan aku pengertian. Bukan cuma sampai di knowledge. Makanya kenapa kita gagal menerapkan firman Tuhan? Hanya minta untuk mengerti. Makanya habis khotbah, ya udah, besok ada masalah, iso diterjang loh. Coba bapak-bapak pendeta-pendeta di sini, habis khotbah, berapa lama firman Tuhan menguji kita? Berapa lama? 1 menit dari habis turun khotbah, firman Tuhan mulai menguji kita. Dan itu pengalaman saya setiap hari. Saya bilang, saudara mau mampu, mau hebat di dalam Tuhan, saudara harus sabar. Mau pulang. Ada orang parkirnya salah. Saya klakson, dia enggak mau. Tukang parkirnya bikin lama. Aku buka kaca. Mas, kesuwen. Istri saya bilang, katane sabar. Langsung pulang dari gereja loh. Nyetir loh. Bau keringat waktu khotbah ono loh. Cak mentolone loh. Marah orang sing ora mudeng. Ini salah satu orang Manado yang bisa bahasa Jawa. Kenapa? Karena saya berkhotbah di orang-orang Jawa semua. Sampai ada pendeta terheran-heran. Pak, Bapak ini kan orang Manado. Kok jemaatnya Jawa kabeh? Lah kalau saya di Papua ya jemaatnya saya orang Papua kabeh lah. Iki Jawa minta wong Eropa. Ayo Daud bilang, aku telah memilih jalan kebenarannya. Harus ada kehendak dari kita untuk memilih bersama firman Tuhan atau tidak. Itu masih ada lagi ayat 31 dia katakan, aku berpaut. Itu persis kata bertahan tadi, yaukal, menanti. Bahasa Ibraninya terikat. Kita harus terikat dengan Tuhan, dengan apanya? Perintah, firman. Semua aspek hidup kita dalam pelayanan, gambarannya adalah cocok enggak dengan firman Tuhan. Kalau enggak cocok, kita adalah pendekar, jarkoni. Apa itu? Pak Robert karena orang Toraja enggak ngerti itu. Pak siapa gini yang orang Semarang, jarkoni itu apa? Hah? Oh iso dong. Oh iso gue pinter ya. Bisa ngajar tapi tidak bisa melakukan. Tapi dengar baik-baik. Bertahan karena firman. Itu adalah konsepnya Tuhan yang tidak boleh dirubah. Ini yang disebut dengan aksioma.
ketentuan yang tidak bisa dirubah. Kenapa? Tuhan kasih contoh 2. Jemaat Efesus dan jemaat Smyrna. Berdekatan. Yang satu disuruh bertobat, yang satu rapopo. Nah ini yang saya kejar, saya bilang Tuhan, sekali-sekali mau aku diajari yang angel-angel. Coba saya tanya sama bapak-bapak pengkhotbah yang sudah lebih dari 10 tahun. Menurut bapak-bapak itu apa arti kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu apa? Hah? Angel kan? Mesti baca buku dulu toh. Tapi penerapan kita untuk melayani Tuhan, apakah iya? Lihat itu. Coba kita perhatikan. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2, ayat 2 dan 3. Tolong dibaca. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wah itu langsung penalti. Di mananya, kenapanya ya? Itu pun pertanyaan semua kita. Tetapi lihat coba perbandingannya dengan Efesus 2 ayat 10. Ini langsung aja ke pernyataan Tuhan terhadap jemaat Smyrna. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kok bisa beda ya? Kok tiba-tiba dengan begitu luar biasa? Tuhan tidak mencela seperti jemaat di Efesus. Padahal kalau lihat, saudara perhatikan, maaf ya ini soalnya saya hendak bawa yang lebih besar. Sehingga banyak salah-salahnya pencet-pencetnya. Memang selain itu agak grogi sih ya, bilang apa lagi, emang agak grogi ya. Aku tahu kesusahanmu, sama. Ayat ini, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu. Siapa? Jemaat Smyrna. Kamu memang miskin, namun engkau kaya. Dan difitnah mereka yang menyebut dan bla bla. Untuk jemaat Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Jauh lebih hebat. Saya katakan lebih mutakhir, lebih spektakuler. Untuk memberikan penilaian kepada pekerjaan jemaat di Efesus. Secara kasat mata saudara lihat itu catatan saya. Jemaat Efesus melakukan kegiatan-kegiatan yang begitu sukses. Spektakuler. Segala pekerjaanmu di dalam Tuhan hebat, jeripayamu tidak terkalahkan, ketekunanmu di atas rata-rata, tidak ada kompromi dengan orang jahat, main hajar, tahu menilai mana rasul, mana bukan. Bicara nih. Ini dia, mereka punya karunia yang hebat. Ini rasul loh, ini bukan loh. Bapak Ibu, mereka pun tetap sabar dan menderita karena nama Tuhan. Mereka pun dalam segala hal tidak pernah kenal lelah. Panitia kemarin saya dengar salah satu, mau cepat pulang lah. Kenapa? Lelah. Ya lelah lah, orang bekerja kok. Saya bilang sama teman-teman saya di BMA, saya tahu kalian lelah, aku juga lelah. Sama-sama kita lelah. Tetapi lelahnya ini masih tidak di dalam koridor itu loh. Kasih kepada Tuhan itu masih kental enggak? Dan Tuhan mencelah mereka. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan
kasih mereka yang mula-mula. Menyuruh mereka bertobat. Bila tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian mereka di tempatnya. Kaki dian hubungannya dengan kasih mula-mula di mananya, Pak? Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 1 ayat 12 dan 13. Saya hanya ambil untuk 12 yang B-nya aja, yang 13 yang A-nya saja. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kaki dian emas. Ayat 13a. Dan tengah-tengahnya kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Wow. Kaki dian itu bicara soal jemaat Tuhan. Saudara mau belajar ini secara khusus, beli bukunya Om Bekti. Yang Kitab Wahyu. Itu pasti saudara akan ketemukan jawaban saya ini. Kenapa? Saya ngepek dari situ. Saya lihat ini, saya belum bisa terjemahkan sendiri. Saya harus lihat guru saya punya pendapat. Karena saya mau menghajar teman-teman saya yang ada di sini pakai firman Tuhan. Saudara dengar. Jelas Tuhan berkata demikian pada jemaat Efesus. Bila kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dian di tengah-tengahmu. Kenapa diambil? Bapak Ibu, karena segala kegiatan yang spektakuler yang tadi saya sebutkan, yang ayat itu sebutkan tadi, segala aktivitas mereka, kegiatan mereka yang sudah tidak lagi menempatkan Yesus, yaitu firman, sebagai pertama dan utama di dalam kegiatan berjemaat. Yang ada adalah semua action. Pokoknya yang penting happy. Tapi itu dari Tuhan apa tidak? Ora usah tahu takon koyo ngono, Pak. Ora usah takon-takon. Sing penting semuanya happy. Kalau kita tidak berdasarkan itu, Bapak Ibu, tidak ada jaminan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang jeripayahmu di dalam Tuhan apa? Tidak sia-sia. Why? Karena selalu kita bekerja, kita melayani Tuhan. Konsep dasarnya adalah cocok dengan firman Tuhan. Harus cocok dengan firman Tuhan. Sehingga ya tentang pertumbuhan gereja, tentang kegiatan-kegiatan, semua sudah pakai caranya masing-masing. Ada satu gereja di Semarang untuk menarik orang banyak. Mereka buat suasana ibadahnya jadi model beda-beda. Persis nightclub. Terus bagaimana supaya anak muda bisa banyak yang datang. Mereka pakai gaya-gaya. Ya enggak apa-apa sih, ada singer juga bagus. Ada penari tamborin juga bagus. Tapi jangan. Dengan itu terus seorang lain tertarik. Injil kita ini sudah lengkap. Enggak perlu pakai tambahan. Yang saya lihat terakhir, waktu mereka keluarkan di IG apa di YouTube, itu dengan latar belakang yang begitu bagus, terang, depannya gelap. Di sini ada penari, cuman satu, diiringi dengan piano, lagunya enak, tapi narinya nari striptis. Dia pakai baju yang ketat-ketat, wedok sendirian. Disorot sama lampu. Wah, saya bilang ini penginjilan akhir zaman. Kenapa? Dengan begitu orang bilang, enak banget ke gereja situ. Ada tarian, menarik. Hei Bapak Ibu, bukan dengan tarian begitu orang bisa diinjili. Narinya bukan cuma gini. Gini loh. Pikir, mantap, pakai gini bareng, waduh, wow, aku pikir ini antara tarian sama silat gitu ya, gabung ini. Orang pakai baju ketat, di center pakai lampu begitu, iya, semua lekuannya ketok banget. Ini bicara, cocok enggak dengan firman Tuhan? Bapak Ibu. Karena segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus, mereka melakukan sudah bukan lagi
menempatkan Yesus dan firman-Nya di tempat saya kalau bicara ke gini miris. Makanya kita gereja Tuhan, khususnya MPD 2, sudah dikasih alat perang yang bagus, canggih, dan tidak pernah kalah kalau pakai itu. Tapi kita mau pakai yang lain. Maka saya bilang sama teman-teman saya, kalian kalau khotbah di Tirto Yosef, merasa lucu-lucu. Aku tidak perlu yang lain-lain. Ora usah suwi-suwi. Yang penting bicara tentang kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu, kita harus berhenti dengan cara hidup kita yang melayani Tuhan, tapi ada ekses atau ada tujuan yang berbeda. Saya sudah bilang dari awal tadi, bertahan untuk mendapatkan kemenangan tidak harus. Kalau memang gereja kita memang banyak, itu bukan indikasi. Itu bukan indikator kita itu bisa tetap stay di dalam kebenaran firman Tuhan. Benar loh. Karena semakin hari, semakin kita memperjuangkan sesuatu supaya ya jemaat diberkati, terus kita membiarkan hal-hal yang bukan firman dimasukkan di pelayanan kita. Penampilan pun saya jaga. Kamu naik mimbar, itu artinya kamu sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Memang diprotes sama anak-anak yang sekarang muda-muda. Om, masa sih tidak boleh pakai ini, tidak pakai itu? Jangan. Kamu baca di Alkitab bahwa pakaian itu bicara apa? Pakaian itu bicara apa Bapak Ibu? Hah? Kebenaran. Jangan pakai mimbar itu kamu sampai naik dewe. Nanti kita ya anak-anak muda enggak datang loh. Orang muda. Butuh yang tua supaya cepat berangkat. Mempersiapkan berangkat itu enggak mudah loh. Mungkin saudara akan kaget. Mungkin saudara kaget. Kami baru 15 tahun ini. Tapi yang meninggal sudah lebih dari 50 orang. Saudara percaya apa tidak? Itu sudah lebih dari 50 orang. Dari umur 3 bulan sampai umur 80. Itu sudah meninggal kira-kira ya 52, 51 lah. Karena waktu itu saya catat dengan Pak Gito itu kira-kira kita sudah 42. Nah itu 3 tahun lalu. Ini yang gini. Cuman yang saya bilang Tuhan terima kasih. Selama musim COVID, pandemi tidak ada yang mati karena COVID. Mati karena sakit, ya karena memang sudah waktunya. Bapak Ibu, makanya bagi saya bagaimana Bapak Ibu pertanyaan yang kedua untuk menjawab statement dari musda kita ini. Bagaimana bertahan sampai menang? Yang kedua, saya kira ini prototipe yang tidak bisa diganggu gugat. Gunakan pertahanan perang model Yesus. Yesus bisa bertahan? Bisa, dia punya segalanya. Tapi dia tidak mau bertahan. Dia tidak akan bertahan sampai menang. Tapi dia mau bertahan karena dia harus menyerang. Itu yang maksud saya begitu. Jadi minta maaf ya. Nanti kapan-kapan diganti. Bertahan, menyerang sampai menang. Gitu. Kalau cuma bertahan sampai menang, ora iso. Ada lagu yang bagus. Itu pertama kali saya dengar 2013.
Dinyanyiin di gereja saya lihat-lihat. Wih, enak banget lagunya. Tak ingat-ingat ya. Karena memang saya disuruh khotbah agak lama. Lagunya begini. Ku kan berdiri di tengah badai. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Habis kowe. Jangan. Tapi ada kata-katanya yang bagus. Nah, bersama Yesus gitu loh. Jadi bertahan karena ada Yesus. Iya. Tapi Yesus itu enggak nyuruh. Yesus tidak punya sistematikal perang seperti itu. Dengar baik. Yesus ajar kita hari ini. Bagaimana kita bisa bertahan? Karena firman yang hebat. Tapi dengan firman kita bisa juga menyerang. Jangan kayak petinju. Hit and run. Nggak laku itu. Pukul, lari. Pukul, terus sampai KO. Kamu kasih kesempatan dia bangkit. Berapa saya lihat di tinju YouTube itu. Dia sudah jatuh, wah berkali-kali. Tapi dia punya semangat untuk menyerang. Dia sikat. Malah yang jagonya KO. Semua bersorak. Orang tahan pukul itu bukan jago. Tapi orang yang bisa menyerang dengan baik, itu pasti akan mengalami namanya kemenangan. Yesus di dalam Matius, ini katanya sudah dibacakan sama pendeta Gersom kemarin. Cuman saya pikir Tuhan kalau dia sudah baca ini Matius pasal 4, aku mekotbah opo meneh. Tapi untung, ndak gali dalam-dalam sayang. Sudah letakkan batu, tapi batunya masih di permukaan. Mungkin begitu, maaf ya. Karena ada kaitannya dengan Departemen Misi, maka saya ngomong begitu. Di zaman akhir ini, iblis menggunakan cara yang sama, persis. Seperti Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4, persis. Dalam hal apa Bapak Ibu? Dia serangnya itu bukan hanya kepada orang percaya, tapi kepada orang per orang. Dia serang itu pada kelompok orang percaya yang berkualitas seperti Yesus. Kenapa dia tidak serang orang-orang yang biasa-biasa aja? Wong itu sudah jadi miliknya dia, ngapain diserang? Tapi saudara yang miliknya Tuhan harus diserang. Tidak ada kata, wah enggak lah. Tadi pagi si Pak Yohanes itu dia cerita, dia khotbah. Saya pikir ya ada benernya juga. Jadi oke lah khotbah kayak gitu, ada benernya. Harus apa? Ikut. Tadi malam bilang apa? Perspektif Tuhan. Saudara tahu enggak perspektif itu artinya apa? Supaya kita lengkap pemahaman kita. Perspektif Tuhan itu apa? Perspektifnya aja dulu. Hah? Pandangan. Tapi itu kalau pandangan itu lebih tepat melihat. Tapi kalau perspektif Tuhan itu melihat sampai kedalaman. Saudara tahu enggak ada kubus? Kalau saudara cuma lihat bentuk depannya, itu melihat kubus tapi bukan keseluruhan, tidak dalam perspektif. Tapi kalau saudara lihat ada kubus segi 4, terus ada gambarnya ke belakang, terus ada titik-titik, gambarkan yang di dalamnya, itu namanya perspektif. Jadi kalau saudara masuk dalam perspektif Tuhan, harus sama persis dengan keinginan hati Tuhan. Kembalikan Bapak Ibu. Kasih mula-mula. Rasanya kok saya agak lupa ya menjelaskan yang ini. Mereka sudah tidak lagi melihat dan mengandalkan Tuhan dan firman-Nya pada semua aspek pelayanan. Kenapa? Hubungannya dengan apa tadi? Kaki Dian. Kaki Dian itu menurut Wahyu tadi apa? Jemaat. Ayat 13 bagian A bilang apa tadi? Di tengah-tengah kaki Dian itu ada apa? Kristus. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak kembalikan cinta mula-mula, aku ambil kaki Dian itu. Jadi ada kaki Dian dalam jemaat, tapi Yesus tidak digunakan.
Yesus dibiarkan duduk di pojok sana, ya sudah, yang penting aksesoris lah. Di sini ada hadirat Tuhan. Bukan itu loh maksudnya Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah menggunakan, memanfaatkan, mengandalkan Tuhan. Itu dalam perspektif kasih mula-mula. Ya udah, yang kedua, gunakan pertahanan dan perang model Yesus. Yang pertama, Matius 4 ayat 2 sampai 4. Tuhan berkata begini, iblis katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tuhan jawab pakai firman Tuhan. Iblis tidak pakai firman Tuhan. Dia hanya pakai perasaannya untuk menggoda dan menyerang kita. Firman Tuhan langsung, Yesus pakai firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang saya lihat menjadi masalah sekarang gereja. Anak-anak Tuhan. Apa? Dosa akhir zaman. Berdosa enggak toh Pak kalau kita makan di restoran? Tidak, sama sekali tidak. Berdosa enggak kalau kita makan-makan sama nanti dikasih panitia enak-enak begitu? Tidak. Tapi yang mulai kehilangan arah kalau itu menjadi utama dalam setiap pertemuan kita. Dan dalam pesta pora kita sudah mulai melupakan kasih Tuhan. Boleh enggak makan-makan? Boleh lah. Sangat boleh. Cuma jangan kita terbabit dengan konsep Matius 24. Di zaman Nuh, kenapa Tuhan menghajar mereka? Karena ada 3 hal. 2 hal yang paling menonjol. Adalah makan minum dan makan minum dan kawin mawin. Jadi enggak apa-apa. Pendeta cerai, ora apa-apa. Kawin mana? Walah iki. Makan minum. Ini jadi prototipe gereja akhir zaman yang tidak mengandalkan firman. Makanya dalam hal makan pun harus pakai itu. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Soalnya pendeta-pendeta kan sekarang bingung menghadapi situasi sekarang. Bukan soal ekonomi 2023, bukan. Omongannya orang. Setiap ketemu dengan saya, kok kurus toh Pak? Saya mau bilang, tidak pernah makan, nanti istri saya marah. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman yang tidak ada di sini, yang di sana banyak, tapi di sini tidak ada. Di sini maksudnya, tapi di sana kan banyak. Gemuk-gemuk, kok Pak gemuk banget toh? Jarang puasa ya? Mulai orang bilang, wah, aku jadi bingung. Tuhan Yesus aja bingung. Kalau aku makan dengan mereka, dibilang apa? Tuhan Yesus pernah bingung karena apa? Pertanyaan yang sama. Aku pergi makan dengan mereka, dibilang apa? Pelahap. Tapi kalau aku makan dengan mereka, bilang apa? Oh dia ada roh Beelzebul. Nyebul. Saudara dengar? Kita harus mulai berpikir ketika kita menghadapi hal-hal yang kelihatannya tidak dosa. Bisa enggak kita bertahan, menyerang sampai menang? Berikutnya. Nih, soal ketenaran. Ini popularitas. Dia berkata begini si iblis, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dia tadi lihat Yesus pakai firman, sekarang dia pakai firman lagi. Ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau supaya tidak terantuk batu. Kira-kira saudara mau lawan gak? Itu firman Tuhan loh. Saudara mau lawan pakai firman Tuhan? Tapi ini kalau benar Yesus loncat terus ditatang oleh
malaikat. Orang akan bersorak, itu baru jagoan. Itu namanya pahlawan. Itu namanya orang yang hebat. Popularitas. Iblis tahu Bapak Ibu. Kita ini jatuh di bidang itu. Benar gak? Kalau sudah terkenal biasanya apa? Pak Ketua, kalau sudah terkenal. Bukan cuma sombong. Sombong itu nomor 100. Tapi apa kalau sudah terkenal? Diundang ke sana ke sini. Khotbahnya mantap bro. Orang yang gak ngantuk bisa ngantuk kalau dia yang khotbah. Bukankah itu mujizat? Wah, undang. Abraham itu undang. Mulai populer. Kemana-mana. Masuk YouTube. Makanya ibadah online kita tutup. Gak usah pakai online. Yang nonton cuma 200-300 kok. Kalau yang nonton 3 juta, nah itu saya teruskan. Kalau sudah 2-3 juta, itu pasti populer. Apakah popularitas kita itu karena firman atau karena pawaan kita? Sekarang banyak pendeta-pendeta muda ganteng-ganteng, bener gak? Keluar di YouTube, orang gak lihat khotbahnya. Yang dilihat, aku kepengen loh, tuh pendeta itu dari Surabaya. Kenapa? Waduh gantengnya rak karuan. Dia bisa ada jemaat itu bisa puas cuman lihat nonton orang yang di YouTube. Nggak dengar firman Tuhannya. Makanya YouTubernya itu jadi banyak banget. Sekali nonton 200.000. Coba Abraham yang taruh di situ. Iki sopo iki. Mukanya rak karuan. Tutup. Lah kapan mau 200-300.000? Tapi Tuhan ngajarin. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan tidak boleh maju, harus maju. Bukan tidak boleh. Saya makan sama teman saya habis pulang ibadah. Saya bilang, yuk cari makan dulu. Saya kan memang tidak boleh terlambat makan. Makan dicari tempat yang tidak pernah kita masuk. Sepi. Ini sepi. Masuk. Duduk, kita kan baru habis perjamuan. Minggu ketiga kita ada perjamuan. Minggu pertama dan minggu ketiga. Itu pas minggu ketiga. Pakai putih semua. Duduk, yang punya datang. Dari kematian ya. Iki belum pernah kena sambar petir gimana sih. Orang datang sini mau makan, tanya dari kematian. Kita dari kehidupan. Udah makan-makan, aku ndak pusing sama dia. Aku ndak istri saya. Gereja mana? Kita GBT Kris apa? Oh Pak Bekti ya? Pak Bekti ingat saya, mesti ingat saya. Nggak tahu Pak Bekti ingat, pokoknya dia ingat Pak Bekti. Katanya Pak Bekti itu, tapi sayang, anak saya sama mantu masuk di Alfa Omega. Saya yang tidak. Nah itu baru saya ngomong, kenapa Pak? Saya kan lain. Oh. Tapi Tuhan mencintai kamu. Sudah cuman gitu doang. Setelah makan bayar, hujan. Langsung dia gini. Nep, aku lihat kamu orang baik. Saya bilang, yang baik itu Tuhan. Tidak ada yang baik. Kalau Bapak mau ikut Tuhan, pasti jadi orang baik. Langsung dia bilang, sebentar, hujan. Saya ambilin payung. Ora usah, aku masih lebih muda dari kamu. Kalau aku kena hujan, masih kuat. Kalau kena hujan, ora iso masak. Masih ngomong lagi, enggak apa-apa ya Nep, enggak apa-apa bro, enggak pakai bro, enggak apa-apa Pak. Sudah mau naik di mobil, dia masih bilang, kamu orang baik. Aku pikir, lihat dari mana? Apa karena kita makan semangat? Maksudnya suruh balik lagi kali. Jadi dia bilang aku orang baik. Aku cuma lihat dia renungkan di perjalanan. Ya, orang menilai hanya depannya saja. Tetapi urut-urutannya gitu loh. Nggak usah terkenal aja. Tapi orang bisa lihat kita ini, bisa jadi berkat, cukup bagi Tuhan. Nah, mau terkenal. Justru kalau terkenal itu banyak jatuhnya. Ini Tuhan ajarkan.
Ini cara Tuhan untuk menyerang, untuk kita tidak perlu tenar. Kenapa? Karena peninggian Tuhan. Mazmur pasal 75 itu bukan datang dari barat dan timur, tapi datangnya dari Tuhan. Ya. Mungkin ini terakhir soal materi dunia. Iblis bilang, kalau engkau lihat seluruh dunia ini, itu sudah diberikan sama aku. Terus, kalau engkau menyembah aku, langsung jadi milikmu. Bapak Ibu, ini yang kita sering jatuh hamba-hamba Tuhan itu di bidang yang ketiga ini paling banyak. Kenapa? Ya karena materi ini menentukan posisi. Benar enggak? Saudara datang pergi ke gereja undangan. Saudara datang naik mobil sama datang naik sepeda motor. Dihormati yang mana? Halo? Kalau datang naik sepeda motor, apalagi sepeda ontel. Waduh, naik. Mesti bapaknya wis kemeringat iki. Tapi kalau datang naik mobil, walaupun pinjam-pinjam aja, enggak apa-apa. Nanti mulia kok. Orang langsung bilang, ya Pak, duduk depan. Tapi kalau datang pakai sepeda motor, karena keringat, duduk belakang, walaupun nanti jadi pengkhotbah. Ada banyak orang jadi terfokus begitu. Jadi ya sudah, supaya orang bisa hormati. Kenapa? Kemuliaan dunia ini menentukan posisi kita. Iblis tahu bahwa kita butuh itu. Tidak usah loncat. Ini aja udah cukup itu bagi iblis. Sembah aja. Udah. Tuhan bilang begini. Kalau kita punya keinginan daging dan keinginan duniawi, kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang baik. Amin. Amin. Salah. Kalau kita jadi, karena ngantuk itu, makanya saya harus teriak. Kalau kita terikat dengan duniawi, menjadi apanya Tuhan? Musuh. Sahabat bilang amin lagi. Makanya dasarnya firman Tuhan. Dasarnya harus firman Tuhan. Yang terakhir. Kaitannya pendapat Ayub. Kesanggupan dan kekuatan Ayub untuk bertanya dalam pasal 6 ayat 11. Bagaimana dia bisa bertahan sampai menang? Itu tadi malam sudah dikasih tahu sama Pak Obed. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri yang melihat. Itu kekuatannya itu cuma dengar dari orang loh. Apalagi kita sudah belajar setiap hari khotbah, setiap hari baca. Masa enggak kuat-kuat? Hidupnya cuma bisa bertahan. Aku bertahan dalam serangan. Lama kelamaan mati dewe. Wah, aku pikir jangan begitu. Sudah ada firman Tuhan. Harus serang. Ngapain Efesus 6 dikasih? Makanya Tuhan bilang apa? Ambil segenap perlengkapan senjata Allah. Terus dia apa? Terus dia apa? Kenakan. Ambil, kenakan. Jangan ambil jadi aksesoris. Supaya apa? Supaya indah. Di sini AC-AC ini kalau lihat bisa jadi aksesoris loh. Tapi bayangkan ketika kita dalam keadaan kesumuan, Pak Pendeta Arif tolong dipasang. Enggak usah. Itu cuman aksesoris. Orang Manado bilang cuma mau prong-prong kok apa dia. Itu cuma mau prong. Supaya orang lihat sampai gereja ini ada AC. Terus kenapa tidak digunakan? Orang usah. Kalau orang Kristen model koyo gini, iblis aja tuh malu loh lihat sama kita. Saudara, bertahan. Tapi titipkan statement satu lagi. Bertahan.
menyerang sampai menang. Mari kita bangkit berdiri. Teman-teman kita yang sudah ditugaskan untuk melayani perjamuan kudus, saya undang maju ke depan. Sebelum kita menyanyikan lagu yang sudah saya titipkan, Cek. Saudara, sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, saya ingin supaya kekuatan pertahanan kita kuat dan hebat. Saya bacakan dulu ini ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 53 dimulai. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Kekuatan untuk kita bisa bertahan adalah kita menikmati Yesus, yaitu firman-Nya. Ada tempat yang mulia bagi mereka yang melakukannya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu yang curah, Kau berikan hidupmu sebagai Lebih dari yang kurasa, lebih dari yang kukira, yang kukira, pengampunan yang kuterima
adalah jaminan bagi setiap kami untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Kami percaya itu karena itu perkataan. Walaupun beberapa dari murid-muridmu mereka meninggalkan karena mendengar perkataan ini, tetapi kami hari ini Tuhan, kami mau terima karena ini anugerah, berkat yang luar biasa. Amin. Terima kasih, berkati roti dan anggur ini yang adalah lambang dari tubuh dan darah. Berkati akan saudara-saudara hamba ketika mereka menjadi penyalur berkat, diri mereka diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih, dan seluruh kami hari ini yang ada di sini akan diberkati Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, bapak-bapak, silakan menjalankan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu yang terang, Kau berikan hidup-Mu sebagaikan di dosa-Ku. Lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. oleh kasih Tuhan salib. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu Sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. oleh karena salib-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, Kuasa salib-Mu. kuasa salib-Mu, pulihkanku. Saudara yang belum mendapatkan bisa mengangkat tangan, akan dilayani. Masih ada 5 di sana, di tengah. Sudah habis Bapak Ibu? Oh, sedang dipersiapkan. Mungkin ininya aja dulu yang dikasih. Anggurnya. Nanti akan dilayani, kita bangkit berdiri sambil kita terus menyanyikan lagu ini. Haleluya. Seluruh Hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu ya Tuhan, sucikanku, kuasa salib. kuasa salib-Mu, pulihkanku. Oleh karena salib, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. pulihkanku. Bisa mengangkat roti di tangan kanan. Tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah tubuh yang sudah dipecah-pecahkan. Engkau tersiksa begitu rupa dalam sebuah penderitaan yang sangat berat. Mukamu tidak seperti manusia lagi. Punggungmu seperti dibajak.
Engkau melakukan semua itu untuk setiap kami yang mau bertahan sampai menang. Yang kami tahu Tuhan, Engkau sudah lakukan ini untuk kami. Amin. Sehingga ini tidak akan bisa dibatalkan oleh apapun. Ini meterai kami hari ini untuk berkomitmen melayani Engkau. Dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya! Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah siap mengangkat, membuka cawan, angkat lebih tinggi dari kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah darah-Mu yang mulia, darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Engkau yang tidak pernah berdosa dijadikan dosa karena dosa kami. Engkau dibuat jahat, walaupun engkau tidak pernah berbuat kejahatan. Itu semua karena kejahatan kami. Engkau dihukum sedemikian rupa, tapi engkau tahu di balik salib-Mu ada kekekalan, ada hidup. Dan ini yang sudah engkau lakukan bagi kami. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya! Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Pendeta Feli maju ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan. Biarkan jiwa kami semakin hari semakin kenyang dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kami tidak sakit Tuhan, karena firman-Mu kenyang di dalam setiap kami. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya kami akan pulang dari tempat ini dengan sorak-sorai, bertahan dan menyerang sampai menang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Abraham dengan hikmat marifat yang lebih lagi Tuhan. Di dalam penggembalaannya juga Engkau memberkati. Bahkan setiap kami semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan memberkati. Kami serahkan acara selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin.